Hello everyone, kali ini aku akan ajak kalian untuk mereview kamar Presidential Suite yang ada di Mercure Convention Center yang berada di Ancol. Kamarnya ini ada di kamar 601 dan pintunya sudah terlihat ya, cukup besar. Di sini ada kamar 602 dan 603 yang semua partikelnya itu bisa dilepas dan nyambung ke kamar dari Presidential Suite ke kamar yang satunya lagi. Oke, kita review dulu satu-satu. Begitu tadi masuk ke foyer, kalian akan melihat seperti ini. Terlihat dengan jelas ada meja makan yang cukup besar, lalu kemudian ada dapur bersih, ada living room, dan ini di sebelah kanan itu adalah pintu untuk menghubungkan ke kamar 602. Ini adalah tampilan untuk living room-nya. Ini dia pintu yang tadi aku bilang partikel yang akan nyambung ke kamar 602. Begitu kita masuk ke living room ini, view-nya akan tampak seperti ini. Di area living room ini, kalian juga akan melihat ada meja kerja di sini. Yang tadi itu adalah meja kerja dan seperti inilah view-nya. Kita lanjut ke kamar. Kamar yang ada di Presidential Suite ini hanya ada satu. Ukuran kasurnya itu adalah king size dengan ada sofa bed. Lalu kemudian sudah dipersiapkan juga ada speaker Harman Kardon. Menurut aku speakernya ini cukup enak untuk didengar. Nah, dari kamar ini juga sudah ada yang namanya meja untuk kerja, lalu televisi yang cukup lumayan besar, serta ada balkon yang kalian bisa ngelihat view-nya itu adalah laut yang sama view-nya dengan yang tadi kita lihat di area living room. Oke, sekarang kita lanjut ke area untuk kamar mandi dan area untuk wardrobe. Nah, kurang lebih seperti ini sisi untuk dari kamarnya yang ada di Presidential Suite ini di kamar 601. Dan kalau nggak salah, Presidential Suite ini hanya ada satu kamar di dalam Hotel Mercure Convention Center ini. Oke, next sekarang kita lanjut untuk ke area wardrobe, lalu kemudian ke area kamar mandi. Wardrobe di sini sudah dipersiapkan untuk ruang berdandan, lalu kaca yang cukup lumayan besar, serta wardrobe-nya ini terbuka, jadi tidak menggunakan tutupan lemari. Sudah dipersiapkan ada timbangan berat badan, lalu kemudian semacam kayak matras untuk pilates, lalu kemudian ada barbel, ada sejadah, ada mukena, lalu kemudian ada slipper, hair dryer, SDB. Itu semuanya sudah dipersiapkan kalau kalian menginap di Hotel Presidential Suite ini. Oke, dan itu adalah keranjang untuk laundry. Sekarang kita masuk untuk ke area kamar mandinya ya. Nah, untuk kamar mandi ini sudah dipersiapkan 2 wastafel, lalu kemudian amenitiesnya juga sudah lengkap. Nah, seperti ini tampilannya. Ini untuk area kamar mandi dan kamar mandinya menurut aku cukup lumayan sangat luas. Bathtub yang disiapkan untuk jenis kamar Presidential Suite ini adalah sudah termasuk dengan adanya jacuzzi. Jadi kalian bisa berendam sambil dipijit-pijit santai. Dan sudah dipersiapkan ada televisi juga, jadi sambil berendam kalian bisa sambil nonton TV. Cuman pada saat aku stay di sini, TV-nya itu cuma bisa menampilkan gambar, tapi suaranya nggak keluar. Aku udah sempat info ke bagian resepsionis untuk dibenerin, tapi pada saat aku balik lagi ke sini juga kondisinya masih tetap sama. Suaranya itu nggak keluar. Aku juga nggak tahu sih. Untuk masalah kebersihan mungkin ada bagian sela-selanya juga yang masih berdebu. Apakah memang karena kamar ini jarang dipakai sehingga untouchable? Aku juga nggak ngerti deh. Nah, jadi si televisinya ini ada di kaca yang kelihatannya warna yellow ini. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di sini karena si televisinya itu ada di dalam kaca itu. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah closet yang ada di kamar mandinya. Jadi ada sebuah meja. Aku nggak tahu mejanya untuk apa, mungkin buat nyimpan baju atau nggak mungkin barang-barang. Aku coba nyalain untuk televisinya. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Jadi kalau di saat kalian lagi mandi atau nggak lagi berendam di jacuzzi bisa sambil nonton TV, tapi speakernya nggak kedengeran guys. Jadi cuma bisa ngelihat visualnya aja. Ini pengalaman aku saat aku menginap di sini ya guys. Mungkin ini bisa dijadikan masukan juga atau bahan referensi buat kalian kalau kalian mau menginap di sini, minta tolong pihak hotel untuk mencek semuanya. Oke, next sekarang kita akan mereview untuk bagian yang ada di dapur. Pertama adalah kulkas. Jadi pada saat aku check-in ke sini, kulkasnya itu belum nyala, tapi sudah dimasukin semacam ada minuman-minuman.
sehingga si kulkasnya itu berjamur. Oke, next, sekarang kita lihat apa aja sih yang ada di area dapur ini. Ada mesin kopi, lalu kemudian ada termos, ada gelas. Juga sudah disiapkan air mineral dalam bentuk botol-botol kaca. Oh ya guys, sebenarnya aku booking kamar yang 602 juga, tapi karena aku lupa untuk take video, jadi aku tidak tampilkan di video yang ada di sini. Kamar yang ada di 602 adalah twin, lalu kemudian ada balkoni yang kalian view-nya adalah menghadap ke pantai, serta ada kamar mandi juga ya di situ. Ini adalah tempat untuk menyuci piring dan lain-lain. Lalu sudah disediakan juga untuk tempat menyimpan wine. Nah, kayaknya sih kalau wine-nya ini udah nyala ya kulkasnya, tapi untuk kulkas pendinginnya tadi tuh belum nyala dan berjamur, sangat-sangat berjamur. Aku nggak tampilin di video ini karena pada saat aku sorean itu ada mbak-mbak yang udah bantu membersihkannya juga. Jadi tadi yang aku take itu yang sudah dibersihkan. Lalu kemudian di sini sudah ada soundbar untuk supaya kalian dengerin musik atau film itu suaranya lebih nyaring. Nah, jadi menurut aku presidential suite segini ya lumayan lah ya kalau kalian memang untuk bisa buat nerima tamu lalu kemudian pengen agak luas, kalian bisa coba untuk tipe kamar presidential suite ini. Aku nge-review ini benar-benar honest review, jadi bukan endorsement. Kalian wajib dengerin apa sih review aku. Aku akan mereview tapi ya ini hanya pengalaman aku aja, aku sharing pengalaman aku di saat aku menginap di sini. Itu aku mendapatkan pengalaman yang gak baik di saat aku sedang breakfast. Ceritanya seperti apa sih lengkapnya? Nanti aku akan cerita di akhir video ini. Makanya tetap stay tune di video aku ini ya guys. Oke, anak-anak nih pengen trial untuk berenang di dalam bathtub. Jadi aku ajak mereka berenang. Kalau kalian pengen bikin busa agak banyak, kalian bisa nyalain tuh si jacuzzinya supaya busanya itu lebih banyak. Di sini Denara happy banget dia paling senang untuk bisa masuk ke bathtub. Oke, selanjutnya ini adalah complimentary yang dikasih dari kamar presidential suite. Jadi dikasih buah-buahan lalu ada snack-snacknya juga. Dan ibu inilah yang membantu membersihkan kulkas yang masih ada jamur-jamurnya itu. Dan jamurnya itu satu lemari di dalamnya ya guys. Ini adalah spill dari makanan-makanan yang ada di restoran. Nah jadi kejadiannya adalah pada saat aku di restoran, meskipun menginap di presidential suite, kalian tidak ada yang namanya eksklusif ya. Jadi kalau ngantri ya ikut ngantri, kalau duduk ya kalian juga mau duduk di mana terserah gitu ya. Tidak ada yang namanya lokasi khusus untuk presidential suite. Nah kejadiannya pada saat ini tuh lagi penuh. Lalu kemudian ada salah seorang manajer, aku nggak tahu awalnya dia tuh manajer banquet gitu kan. Dia bilang, ibu berapa orang? 10 orang, saya bilang gitu kan. Karena aku di sini juga nyewa ada beberapa kamar lagi. Lalu kemudian dia bilang di outdoor. Aku pikir outdoornya itu adalah lokasi yang ada di teras. Dia tidak menjelaskan outdoornya itu di mana. Ternyata outdoornya itu yang benar-benar langsung di bawah matahari, nggak ada tenda ya guys. Benar-benar itu kepanasan banget. Aku bilang, Pak, saya tidak bisa duduk di sini karena saya membawa anak-anak. Terus dia dengan ngototnya, lah tadi ibu bilang mau duduk di sini. Saya bilang, Pak di sana kan kosong, saya mau di sana aja. Terus dia bilang, gak bisa bu, itu udah ada yang lain loh. Yang amazingnya itu aku disentak-sentak guys. Dia anggap aku tuh anak kecil gitu loh. Jadi mungkin karena badan aku mungil kecil, disangkanya aku anak kuliahan atau anak ABG, entahlah yang dia pikirkan apa. Akhirnya aku bisik-bisik ke dia, aku bilang, beginikah pelayanan kalian untuk kamar presidential suite? Dan sepertinya dia tuh kayak gak percaya kalau aku stay di presidential suite. Dia masih tetap cuekin aku, ya sudah biarin aja. Akhirnya aku duduk aja di situ. Tapi ya dia marah-marah guys sama aku. Sampai dengan aku duduk aja dia masih kayak yang, permisi bu, saya mau bantu ya ambil ini ya. Pokoknya masih kurang baik sikapnya. Dan amazingnya mungkin dia ngecek kali ya. Profil kan biasanya kalau ngomongin presidential suite itu ada profilnya, lalu kemudian nama dan lain-lain. Pada saat aku pulang, papasan tuh di depan pintu presidential suite, dia bilang, ibu udah mau pulang ya? Iya, saya udah mau pulang. Bu maaf, saya tuh niatnya adalah mau minta maaf ke ibu karena tingkah laku saya lah, ibarat kata tadi pagi. Oh ya, is okay, nggak apa-apa. Itu apa? Aku nanya gitu kan. Ibu ini makanan complimentary untuk ibu. Ya seperti itulah guys ya. Tapi ini pengalaman aku. Semoga apa yang aku alamin gak terjadi sama kalian ya guys. Intinya sih mau nginep di kamar apapun, mereka tuh gak bisa berbuat seperti itu. Yang namanya hospitality adalah menjual yang namanya jasa.
Aku udah maafin orangnya, tapi ini adalah bener-bener honest review. Bye-bye.